Kalimat-kalimat seperti itu yang suka ingkar-ingkar begini wajar muncul pada orang-orang yang juhala. Jadi kalau ketemu orang begitu, hentikan debat. Kita nggak usah debat sama dia. Mau 1000 hadis kita bawa, dia nggak percaya, karena kita bukan ustadznya. Ya, inna fil bayan la sihrun. Hadis sahih ini. Di dalam retorika ceramah ada sihir. Jadi bukan pusulap merah doang. Bukan apa? Gus Samsudin. Bukan itu aja. Nah, ini fenomena Gus Samsudin ini juga PR buat KKNU, karena pegangannya Samsul Ma'arif Kubro, Manbaul Hikmah, Khazinatul Asror. Ini kitab kalau dipegang sama ahlinya aman, tapi yang megang dia jadi kacau. Ya, kacau juga jadinya. Ya. Aufaq, ya ini punya sanadnya semua nih. Benar Kiai ya? Aneh nggak salah kan? Wajahnya wajah-wajah wifik kan ini. Ya. Ini kitab-kitab biasa kita belajar dari lu, benar nggak? Biasa kita ngaji di Jawa itu biasa. Bahkan ada di Sunan Derajat itu ada pesantren, Yai Golfur kalau nggak salah namanya. Itu buka kajian Samsul Ma'arif pakai YouTube. Artinya ilmu ini bukan lagi ilmu rahasia, sudah diilmiahkan, sudah bisa dijelaskan. Cuma orang yang ketakutan, ya, yang nggak ngerti mengatakan ilmu-ilmu begini sihir. Jangankan begitu, ya. Pernah nggak lihat di video nama Ashabul Kahfi dihancurin pas lagi ruqyah? Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Baru tahu ya. Jadi ada orang kesurupan, terus katanya jin yang di dalamnya, saya benci sama itu, ditunjuk sama dia. Ada nama Ashabul Kahf, tengahnya ada Kitmir. Akhirnya dihancurkanlah itu. Kok mau ya peruqyah dibohongin sama jin? Orang kesurupan itu belum tentu jin loh, bisa jadi otaknya error. Orang kesurupan itu kebanyakan stres. Yang benar kesurupan itu kalau dia punya ilmu-ilmu aneh. Itu benar kesurupan, itu mengjin bersarang di badannya. Ya jeri majrad dam. Ya inna syaitan ya jeri majrad dam. Syaitan ngalir setiap darah. Nah, jadi teman-teman yang hobi-hobi ilmu-ilmu begitu ya, jangan ngambil ilmu itu kecuali min ahlihi. Kalau min ahli aman. Nah ini sayang nih, kitab ini lagi diserang nih, ya. Diserang oleh Ustadz Fulan, ya. Saya nggak usah sebut, nanti gunjingin orang. Baik. Nah ayat ini pembuka pengantar bahwa kajian-kajian atau haflah-haflah haul, insya Allah bagian daripada sunnah yang tersirat dalam hadis uzkurul maut, mengingat kematian. Tidak ada mati kecuali ada orangnya. Mengingat mati itu apa yang diingat? Orangnya bukan. Emang mati itu ada wujudnya. Betul ada wujudnya, tapi dia aradi. Ya, kalau belajar kitab akidah sifat 20, ada yang disebut jauhar, ada arad. Jauhar itu zatnya. Arad itu karakter atau sifatnya. Contoh nih. Kayak Syauqi ganteng gak? Saya nanyanya bukan ke ibu-ibu ya. Ini aja deh, pinter. Pinter itu arad, karakter yang melekat. Di mana melekatnya pintar itu? Di tembok atau di orang? Orang. Atau di ini. Jadi kalau ininya numpuk 3, sorbannya itu orang pintar bukan? Keminter atau pintar beneran belum tahu kita. Ternyata pakai serban, pakai kopiah, pakai rida, pakai sarung bukan alamatul zakat. Ciri-ciri orang pintar enggak. Ciri-ciri orang pintar nanti kalau berkalam ketahuan. Ya, maka salah kalau ada dai-dai supaya orang trust bajunya dibagus-bagusin, ya. Sorbannya nggak apa-apa, kita juga punya sanad serban kok ya. Ntar kalau ada masaknya saya pakai serban, antum jangan kaget. Ya, sekarang belum, sekarang masih pakai kopiah hitam ya, biar bid'ah. Nah,
Jadi gagah, ganteng, jelek itu arad namanya. Sama mati itu juga begitu. Sakit, mati itu arad. Kalau orang sudah belajar mati sebelum mati, maka dia di saat kematian datang rasanya indah. Nah, ini kalimat dua lafaz ini betul-betul menghibur ketika orang benar-benar membaca ayat ini. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Setelah mati, tuwaffawna ujurakum. Innama tuwaffawna ujurakum yauman kiamah. Barulah, ini terjemahan maknawinya, kalau engkau ingin mendapatkan balasan yang sempurna, matilah dahulu. Itu sebabnya ahlullah, kekasih-kekasih Allah tidak pernah takut mati. Ya, bagi mereka hidup mati sama aja. Gak tahu kalau belakang saya ini udah siap mati belum Kiai? Ya. Orang kalau mati yang diingat apa? Kekasihnya. Nah, belajar mati itu memutus rasa cinta kepada selain Allah. Itu yang disebut mutu qabla an tamutu. Terjamaah saya gimana? Pesantren saya gimana? Nah, itu hilang semua. Itu yang disebut mutu. Nah, dulu kami kalau talqin zikir dan baiat thariqah, kiai saya, mursyid saya agak ngeri. Kami disuruh mandi tengah malam jam 12, disuruh tidur ngadep ke kiblat, terus dikapanin, bukan dikapanin sih, kain kapan dijadiin selimut, suruh zikir sampai subuh. Jadi nggak boleh tidur, ketiduran boleh. Jadi kalau zikir itu benar ketakutan kita, menggigil. Subuh-subuh baru ditalkin, nangis semua. Sekarang kan minta rukhsah semua antum ya. Kiai, talkin dong, enak amat deh, kayak obral. Tapi kiai sekarang alhamdulillah, karena semua kiai baik-baik hati, orang datang talkin semua ya. Saking baiknya kiai zaman now. Dulu mana ada begitu. Kita nggak bisa begitu dulu sama guru-guru kita. Sulit mendapatkan permata zikir, karena di situ belajar mati. Ya. Bahkan ada satu mursyid saya, ya, dulu latihannya dikubur dia. Bisa sehari, bisa 2 hari. Coba bid'ah nggak tuh? Bid'ah nggak tuh? Kan kalau ada sekarang orang begitu kan dianggap bid'ah, horor jadinya. Dimasukin ke dalam kubur, dibuatin liangnya, disuruh di situ tidur berhari-hari. Ada yang baru 5 menit nangis-nangis naik ke atas. Ya. Cuma kiai-kiai zaman now udah gak begitu. Muridnya wiridan dikasih handphone. Maksudnya wiridnya diijazahkan lewat WA. Bener ya? Jadi sekarang orang-orang wiridan buka handphone. Soleh bener. Udah zaman sudah berubah. Maka thariqah karena artinya metode mesti diganti. Metodenya namanya tetap Naqsyabandi, namanya tetap Syazili, namanya tetap Syatari, namanya tetap Idrisi, tapi metodenya harus disesuaikan ya, supaya mutu qabla anta mutunya bisa diterima oleh khalayak hari ini. Semoga para kiai kita diilhami selalu oleh Allah SWT untuk mengajar yang fresh ya. Amin ya rabbal alamin. Tabarukan dengan kitab yang dibaca oleh almarhum Syekh Kiai Haji Muhammad Sahih Ansari, namanya udah sahih ya. Kebayang kalau sahih kitab apa dong? Sahih Bukhari ya. Ada satu pasal yang mau saya baca di sini tentang hobi kiai NU baca hadis dhaif ya. Faslun ya. Bisanadina al-muttasil al-imam al-hafiz al-faqih al-mujtahid an-Nawawi qaddasallahu sirruhu qala fasl i'lam annahu yanbaghi liman balaghahu shay'un fi fada'il al-a'mal ay ya'mala bihi walau marratan wahidah liyakuna min ahli. Nah, hobinya Pak Kiai ini benar ya Pak Kiai ya? Ketahuilah sepantasnya seyogyanya
bagi siapa saja yang sampai kepadanya satu hadis meskipun dhaif dalam bab fadilah amal, agar ia beramal meskipun sekali, liyakuna min ahli, supaya dia tetap disebut ahlul hadis, ahlus sunnah, ahlu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka jangan heran ulama-ulama kita ahlus sunnah tidak masalah baca hadis-hadis dhaif. Yang penting hadisnya dijelaskan. Ya, hadisnya dijelaskan. Nah, ini zaman, mohon maaf para kiai tidak bermaksud menggurui anak-anak muda sekarang yang baru-baru hijrah, pertanyaannya gimana nanya? Dalilnya mana? Gitu kiai. Hadisnya sahih enggak? Disahihkan Albani enggak? Ya. Gimana? Ya, pasti gregetan nih kiai-kiai ini. Itu tidak dapat dijawab. Mang ente udah hafal alfiah, nggak bisa begitu. Mang ente udah ngaji jurumiyah, nggak bisa begitu. Aneh udah 30 tahun di pesantren, nggak bisa digituin. Mesti disebutkan betul ini hadis Sahih Bukhari dalam kitab ini. Bahkan sekarang lebih keren lagi, minta nomor dia. Biasanya kalau kita orang minta nomor ingatnya apa? Ya, togel. Sekarang canggih, nomor masuk ke kitab hadis. Padahal dulu kalau kita ngaji nggak ada tuh nomor. Bahkan dulu halaman nggak ada. Al-Quran kitab itu untuk nyambung dengan halaman berikut, di pojok bagian bawah disebutkan satu kata di halaman ujungnya yang ada di halaman berikutnya. Nggak ada halaman. Halaman numerik itu semua muncul dari penerbit zaman now. Maka beda penerbit, beda nomor, beda. Dulu saya ngaji di Menteng, ada satu masjid, udah jadi hotel sekarang tuh, nggak tahu tuh statusnya. Kita nyebutin Sahih Bukhari, kitab saya emang nggak ada nomornya. Kitab Darul Fikr yang kuning zaman dulu, ya kayak gini warnanya, ya, kitab kuning. Tiba-tiba di pojok dia nggak ikut ngaji sama kita, dari tadi main handphone mulu. Giliran kita nyebutin hadis, telinganya, dia seneng hadis. Jadi kalau udah qala Rasulullah, telinganya, wah ini untungnya mereka, bagusnya mereka. Langsung nanya, hadis berapa Tat? Tat murtad, ya kan? Saya bilang, di kitab saya nggak ada nomornya. Apa kata dia? Ente kalau nggak tahu bilang aja. Loh, kok ngegas nih orang? Pas berdiri, lah sarungnya kurang panjang ya. Bukan pakai sarung dia. Akhirnya kita maklum, kurang bahan, atas bawah kurang. Dari dulu kita cuma ngamalin matan, nggak ada ngapalin nomor, apalagi halaman, nggak ada. Itu bid'ah semua itu ya. Walaupun boleh ya. Uji-uji kecerdasan mah boleh, tapi nggak perlu sebenarnya. Yang penting hafal hadis tuh. Bisa nggak? Waladhdallin amin. Surat 33 ayat 1 sampai 7. Allahu Akbar. Nggak bisa. Yang penting hafal ayatnya. Coba ya tanya nomor ayat yang dibaca sama ustadz kita yang baca. Apa nggak tahu? Nomor berapa tadi? Tuh gak tahu dia, pada hafiz. Berarti hafiznya sohe deh. Ya. Nah, jadi walaupun hadisnya dhaif, walaupun marrah fil hayah na'mal bih, walaupun sekali seumur hidup kita amalin. Kalau saya yang sohe aja belum saya amalin semua, apalagi yang dhaif. Contoh nih ya, hadis manjangi rambut, udah belum Kiai? Segini Kiai? Ya. Kalau di kita kan rambut panjang preman. Apalagi guru kami dulu ya, yang namanya sama dengan Kiai Ali Mustafa Yaqub. Kalau ada yang manjangin rambut, besok ukhruj minal ma'had ya. Bisa begitu ya, disuruh potong nggak mau potong, suruh potong nggak potong, udah insahib, udah inti keluar, nggak bisa diatur. Apakah beliau menentang sunnah Nabi panjang rambut? Tidak. Ternyata memahami sunnah itu
Ada yang secara harfiah, ada yang secara maknawi. Nah itu ahlinya yang tahu. Kalau sekarang kan enggak. Para kiai ini ahli bid'ah nih, kebanyakan yang jenggotnya enggak banyak. Cuma berapa yang ahlul jenggot ini. Nah ini penting kita perhatikan bahwa beramal dengan hadis yang dhaif itu boleh, ya. Bahkan tetap dianjurkan liyakuna min ahli, ya. Wala yanbaghi an yatrukahu mutlaqan bal ya'ti bima tayassar minhu. Sebaiknya dia tidak meninggalkan itu, hadis itu enggak langsung dibuang. Nah, sekarang kan orang soal adab, hadisun dhaif, dha'afahu al-Albani, ya. Hadis dhaif, dha'afin Albani, enggak usah dipakai, enggak begitu. Hadis sahih itu yuhtamal fihi dha'af. Hadis sahih sendiri pun itu ada kemungkinan dia dhaif. Contoh, mau tahu hadis sahih tapi ada kemungkinan dhaifnya. Dari mana taunya? Setelah dikumpulkan semua riwayat baru ketahuan. Yang menjadi akidah yang antum sering bentrok sama mereka, ya. Dalam satu riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim, sahih bukan? Sahih. Datang seseorang kepada Rasulullah mengadukan masalah budaknya. Budaknya ini dipercayakan ngurus domba, tapi nggak becus karena IQ-nya kurang, ya. Naqisatul aqli kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Dilaporkan kepada Nabi kemudian mengatakan, i'tiqha in kanat mu'minah, ya. Kalau dia mukmin, perempuan ini beriman, maka bebaskan. Lalu Nabi nanya, di riwayat Imam Muslim pertanyaannya apa? Ainallah. Apa artinya? Allah di mana? Hadis sahih loh. Sedangkan Sayyidina Ali mengatakan man ayyanal aina fala yuqalu lahu aina. Siapa yang menciptakan tempat, maka dia tidaklah bertempat. Apa ini bertentangan? Lalu bagaimana dengan surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'? Al-Ikhlas ayat 4, lam yakun lahu kufuwan ahad. Apakah bertentangan? Enggak. Ketika dikumpulkan riwayatnya bertemu. Riwayat ini ada persoalan yang tidak terungkap. Kita kumpulkan di hadis Imam Malik, di hadis Imam Abu Daud, ada nanti di Nasai, ada nanti di Ahmad. Ketemu ternyata ada persoalan di riwayatnya. Apa persoalannya? Di satu riwayat Nabi nanya, "Nid aina rabbuk?" Man rabbuk? Siapakah Rabbmu? Siapakah Tuhan penciptamu? Dijawab Allah. Di riwayat ketiga, atashhadina alla ilaha illallah. Apakah kamu bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah? Saya mau tanya, kalau ada orang mau masuk Islam, itu dengan mengatakan Tuhan di langit atau dengan syahadat? Dengan syahadat, benar. Jadi kalau ada orang bilang Tuhan di langit sana, Muslim gak dia? Berarti hadis ini, riwayat ini tidak cocok secara kaidah ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid, dalam ilmu fikih, tidak sah Islam seseorang kecuali dia bersyahadat. Dan itu hadisnya mutawatir. Bersyahadat adalah syarat masuk Islam. Jadi jika perempuan ini mengatakan ainallah, hadisnya harus tunduk kepada makna kedua dan ketiga, man rabbuk, dan yang kedua atashhadina alla ilaha illallah, ya. Maka hadis ainallah, di mana Allah ini, oleh Imam Nawawi dimaknai lain. Kata aina tidak berarti tempat secara materi, dapat juga berarti maknawi. Nah, saya menghindari itu. Penakwilan itu agak berbahaya. Kita pakai saja hadis kedua dan ketiga, ya. Ini sebagai contoh. Hadis riwayatnya sahih, tapi konten isinya bermasalah. Sahih riwayatnya, matannya bermasalah. Nah, ini contohnya, ya.
Ada hadis dhaif. Kalau dhaif, kira-kira diamalin sahabat nggak? Seharusnya kan nggak. Seharusnya nggak. Diamalin tabiin nggak? Enggak. Kalau emang dhaif. Maka Imam Tirmizi, Imam siapa namanya? Dan kawannya Imam Abu Daud punya satu metode. Jika ada satu hadis, menurut kita ahli hadis, kata mereka ini dhaif, tapi diamalkan oleh generasi awal, generasi kedua dan ketiga yang disebut oleh suatu kelompok sebelah, apa namanya? Ulama salafus saleh, gitu ya. Cara melafaznya benar nggak? Salafus saleh, gitu ya. Kurang fasih. Ini diprotes sama Banser. Kayaknya menyebut Banser pun kurang sahih ini. Banser. Salaf mengamalkan. Yang disebut salaf itu secara mustalah itu generasi awal, pertama, kedua, ketiga sampai abad ketiga Hijriah. Imam Abu Daud, Imam Tirmizi mendapati ulama sebelum mereka dan generasi sebelum mereka, kalau ada orang meninggal baca Yasin. Tapi hadis Yasin itu dhaif. Imam Abu Daud meriwayatkan Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin terhadap orang yang mauta. Yang mauta, yang sakaratkah, sakitkah, atau sudah mati. Baik mati kemarin atau mati 1000 tahun lalu, boleh dibaca Yasin, kan mauta. Hadis ini dhaif. Tapi Imam Abu Daud tidak mendoifkannya. Pinteran kita apa Abu Daud? Imam Abu Daud ini seperguruan sama Imam Bukhari. Beliau berdua ini ngaji kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal berguru ke Imam Syafi'i. Kata Abu Daud, jadi Abu Daud ini nulis kitab ke Mekah. Sampai di Mekah, orang Mekah nanya, emang dari dulu orang Mekah gak banyak nulis kitab, kecuali pendahulunya, ya? Al-Humaydi. Kata orang Mekah, Abu Daud, kirim surat. Hai Abu Daud, apakah di dalam kitabmu ini semuanya sahih? Dia kirim surat balasan. Wa ma sakattu anhu fahuwa salihun. Hadis yang tidak aku komentari, maka hadisnya saleh, bukan salafus saleh. Jadi hadis itu enggak hanya hadis sahih, ada hadisun salihun. Ini mustalah ulama salafus saleh. Sekarang kan enggak ada orang pakai begitu. Yang ada apa? Santri NU soleh gitu ya. Atau namanya solikun, ya, soleh-solikun ya. Tapi soleh artinya relevan untuk diamalkan, itu arti soleh. Ini Imam Abu Daud loh yang ngomong. Imam Abu Daud ulama salafus soleh, lebih pinter dari imam-imam yang sekarang, ya. Apakah Albani, apakah Bin Bas, nggak ada apa-apa, ya. Abu Daud langsung ketemu pendiri mazhab. Kata beliau, yang tidak aku komentari riwayatnya maka boleh diamalkan, bagus diamalkan. Kami ceklah ini hadis. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin untuk orang mati. Ternyata Abu Daud tidak mendhaifkannya. Maka hadis ini wajar dipakai oleh ulama ahlus sunnah aswaja, terutama nahdiyin. An-nahdiyin kan aswaja sekarang banyak, ya. Ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, ada al-wahabiyah. Banyak yang enggak ridho, ya. Aduh, kayaknya ahli bid'ah banyak di belakang. Ini kalau di Quran itu kan yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Ini contoh. Ini hadis dhaif tapi diamalkan ulama salaf. Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, jika ada ulama salaf mengamalkannya, mereka sebut sahih.
Sahih. Ya. Mungkin kita dari dulu nanya, kenapa ya majelis-majelis ulama aswaja ini dimulai dari sholawat, ngaji. Kok ada baca-baca ngajinya, baca Qur'annya, ada sholawatnya? Emang di masa Rasulullah ada begitu? Gitu ya? Nah, kita lupa di masa Rasulullah, di Sahih Bukhari, di Muslim banyak riwayat ini berkumpul, kemudian di riwayat Imam Ahmad ada satu riwayat mengenai yang kita kerjakan hari ini. Tadi pada maghrib salawat ya, istighosah ada, khatmul Quran. Nah, amal-amal begini itu ternyata disebut di hadis. Ketika malaikat yang disebut sayyarah atau tawafin, mereka berkeliling ke alam semesta, yang mereka cari cuma siapa yang mereka cari? Di hadis Imam Ahmad disebutkan detail, orang yang memuji ala Allah, ya, simbol-simbol Allah. Yang kedua, yatluna kitabak, membaca ayat-ayatmu ya Allah. Yang keempat, yazkuruna, mereka menyebut-nyebut namamu ya Allah. Yang keempat, berapa tuh tadi? 4 ya, salah angka ya, kesemangatan. Yang keempat, yusalluna ala nabiyyik, mereka bersolawat kepada nabimu. Tuh, satu paket. Dan yang mengamalkan itu hari ini cuma ahlus sunnah wal jamaah yang ada di negeri kita. Yang lain-lain udah banyak ditutup majelisnya. Di Mesir udah banyak ditutup ya. Ya, di Mesir bukan bid'ah, emang ya negaranya begitu ya. Udah semenjak pandemi inilah. Kiai-kiai pandemi tetap buka. Karena itu perjuangan. Ya. Benar Kiai, selama pandemi kita masih majelis, nggak ada masalah, nggak ditangkap, ya nggak ditangkap kan? Karena pakai masker kan? Masker pas masuk, duduk nggak. Malah kiai-kiai kita dijaga sama aparat. Di sana enggak. Antum coba buat majelis. Saya waktu ke Uzbek ziarah ke Imam Maturidi. Jadi kita kan akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah saya baca Yasin di sana, dan itu baca Yasin paling nikmat yang saya baca seumur hidup. Sampai hari ini belum pernah baca surat Yasin senikmat baca surat Yasin di makbarahnya Imam Abu Mansur Maturidi di Samarkand. Ya. Gaetnya kita udah nyampe malam. Kata orang kampung, exit. Bisa bahasa Inggris juga orang sini. Kita ngomong bahasa Inggris nggak bisa dia. Bahasanya bahasa Tajikistan. Saya bilang, udah tenang, walinya udah nunggu. Saya bilang gitu udah. Kita juga bingung walinya siapa. Kita patihain aja, patihain terus. Bener, saya sampai di gerbang sudah ada yang nunggu. Udah dikunci, udah digembok. Udah tengah malam kita datang. Kata dia, saya kan pakai kopiah hitam. Antara Rais As-Safar. Padahal bukan. Saya bilang na'am. Padahal Raisnya di belakang. Yang penting bisa masuk. Ya. Masuklah kita. Ketika masuk, bahasa Arabnya cakep sekali ini orang. Saya tanya, ente punya majelis nggak? Jamaahnya banyak nggak? Dia bengong sama kita. Ente apa-apaan sih? Kami di sini ngumpul 5 orang tangkap. Ngajar harus izin dari pemerintah. Nggak dapat izin pemerintah, bubarin. Begitu. Coba kiai-kiai ini mana mau di sertifikasi ustadz, nggak mau. Kecuali ada warna apa? Ya, ada angka-angkanya, pasti mau. Nggak bakal mau. Kiai-kiai itu akan terhambat ketika mereka dikasih sijil-sijil. Ya. Tuh kan? Baru ada yang ngomong mau atas ada rekeningnya. Nah, ini negeri alhamdulillah kita bersyukur sekali ya. Alhamdulillah. Nah, ulama salafus saleh amalannya dulu seperti yang kita amalkan hari ini. Baca Quran, sholawat berjamaah, zikrullah berjamaah, ya, muji-muji Allah, kajian-kajian, membaca ayat suci. Nah, ini yang kita lakukan, ya. Dan ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah asbab kenapa negeri kita, ya, Covid begini, Indonesia termasuk negeri paling santuy ya. Inflasi nggak begitu, tahu inflasi nggak?
Kalau orang Sunda kan inflasi, resesi nggak begitu, santai aja. Covid nggak Covid, solar udah naik, mobilnya ganti aja. Emang ajib, negeri ini ajib. Allah berkahi, alhamdulillah rabbil alamin. Dan saya yakin ini berkah. Dulu ulama kita baca Yasin, baca Quran, baca sholawat di negeri ini. Tanah ini diberkahi. Ya. Baik. Mau baca apa lagi ya? Di kitab ini, kitab Al-Azkar yang dulu diajarkan oleh almarhum, ya, ada satu bab mengenai salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di sini beliau mengatakan solawat itu, saya nggak usah kalam dulu, saya mau nanya dulu deh. Bukan ke Kiai, jangan jawab Kiai ya. Kalau yang ada yang guru, Ustadz jangan jawab. Saya mau nanya sama jamaah biasa aja deh. Ya. Solawat wajib apa sunat? Doa yang jawab Kiai itu. Selama ini orang kita, saya pun dari kecil diajarkan solawat itu sunat. Padahal di semua kitab ulama ahlus sunnah, contohnya kitab ini, ya, di babus shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud, apa lafaznya? Meskipun ini di bab salat, tapi ini berlaku umum bahwasannya sholawat itu wajibah, mau fis shalah atau ghairus shalah. Bahkan kalau beberapa masyayikh seperti imam ya, seperti Taqiyuddin Al-Husni menganggap orang yang tidak bersolawat itu murtakibul kabair. Imam Taqiyuddin Al-Husni, orang yang solawat itu dosa besar, paling durhaka sealam semesta. Itu orang yang gak solawat. Kita kalau ngasih orang, terus orangnya gak bilang makasih, tersinggung gak? Normal nih, normal. Tersinggung gak? Ya tanda antum gak ikhlas kan? Yang paling berjasa di alam ini siapa? Rasulullah SAW. Ya. Di seberang sana, negeri seberang, ada seorang ustadz gak ngerti kajian Nur Muhammad. Apa kata dia? Kajian Nur Muhammad tuh dari Majusi. Saya kaget dengar itu. Kajian Nur Muhammad dari Majusi, ini bahaya nih Ustadz ya. Kejahilannya dia dakwahkan ya, kejahilannya didakwahkan. Apa dia gak ngaji kitab yang standar-standar? Kan kitab tafsir banyak yang standar. Kitab tafsir Ibnu Katsir bahas itu Nur Muhammad. Kitab Qadiyat jauh sebelum Ibnu Katsir bahas ya Nur Muhammad. Imam Qadiyat ini hafiz di zamannya. Jadi kalau kita nyebut Bukhari zamannya itu Imam Qadiyat. Itu nulis kitab Asy-Syifa, ya. Bukan syifa pengobatan. Ya, syifa mengenai hukukul Mustafa, mengenai tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyebutkan ulama-ulama dari masa sahabat, masa tabi'in sampai masa dia yang membahas Nur Muhammad sallallahu alaihi, bukan dari Majusi. Bukan dari Majusi. Dan Nur Muhammad itu adalah makhluk Allah pertama, ini yang perlu kita tahu. Tapi mohon maaf para kiai, hadis mengenai awwalu ma khalaqallahu nura Muhammad hadis palsu. Itu bukan hadis. Itu sama dengan awaluddin ma'rifatullah. Itu bukan hadis. Tidak semua kalam yang benar itu hadis. Nah, ini rumus. Tidak semua kata-kata yang benar itu hadis. Sebagaimana tidak semua hadis itu benar. Ada hadis, mau denger gak? Ini Kiai udah hafal. Al-bazinjan shifaun min kulli da'in. Nyampe di Betawi diganti al-jengkol shifaun min kulli da'in. Ya. Dulu terong, sekarang jengkol sama pete, obat segala penyakit, penyakit susah makan.
Itu bukan disebutkan qala Rasulullah, tapi bukan hadis. Ada kalam yang benar, tapi bukan hadis. Itu banyak. Contoh nih ya, Monas di Jakarta, hadisun sahihun rawahu Ustadz Syauqi fi kitabihi al-mawdu'at. Kalamnya benar gak? Monas di Jakarta, benar? Monas di Jakarta, benar? Tapi kalau kita mengatakan ini kalam Nabi, benar gak? Nggak benar. Maka laisa kullu kalamin sahih min kalamin Nabi SAW. Tidak semua kalam yang sahih kalam Nabi. Awaluddin ma'rifatullah, awal beragama mengenal Allah itu kalam ulama. Diambil dari surat Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu ayat diterjemahkan fa'lam itu awaluddin al-ilmu billah, yaitu ma'rifatullah. Awal beragama engkau kenal dulu siapa yang kau sembah, baru sujud yang benar. Kecil belajar sholat, masa sampai gede masih belajar sholat? Bukan sholatnya lagi yang dipelajari, tapi yang disembah. Kalau sholat dari dulu rukunnya 13, nggak usah nambah-nambah. Ada tambahan pakai. Jadi kiai-kiai mohon maaf, ada beberapa yang putus asa, mungkin udah nggak khusyuk kali ya. Udah lu nggak usah belajar ilmu hakikat, benerin aja syariat. Lah justru syariat itu benernya pakai hakikat. Hakikatnya sholat, aqimis sholata lidzikri. Apa hakikatnya sholat? Zikrullah. Maka siapa saja kiai, siapa aja yang belajar zikir, dia sedang belajar hakikat sholat. Jadi kalau ingin benerin sholat, benerin zikirnya ya. Bukan banyakin puasa, itu udah beda bab, beda rukun. Itu rukun keempat tuh ya. Ya. Ada orang mau sholat khusyuk, puasa banyak-banyak, nggak nyambung. Kalau mau khusyuk, zikirnya yang banyak. Hatta yakuna zikruhu fi kulli halih ya. Sehingga zikirnya setiap keadaan, mau qaiman, qiyaman, wa qu'udan, wa ala junubi. Dia tidur pun dalam tidurnya dia berzikir. Nah, mau mimpi ketemu Rasul nggak? Sallallahu alaihi wasallam. Mau? Antum sholat lidahnya, bukan sholat. Antum tidur aja deh. Kalau sholat ketinggian. Tidur dalam hati hanya menyebut Muhammad, Allah, Muhammad, Allah. Insya Allah di saat kita lupa ingin mimpi, Allah kasih mimpi ketemu Rasulullah SAW. Ya. Insya Allah ya. Kalau wali-wali Allah, mereka mau kapan aja ketemu, rohaninya bisa nyambung langsung, nggak perlu mimpi. Cuma kalau orang-orang kayak kita ini harus pura-pura majzub dulu ya, ngerokok dulu, gua lagi hal macam-macam ya. Kalau aulia Allah kan nggak perlu. Contohnya gini, di antara para kiai ini kan ada yang ahli akidah, ada yang ahli fikih, ada yang ahli macam-macam, ada yang ahli semuanya. Kitabnya beda, bahasa Arabnya sama, tapi ketika ada lafaz yang sama, mereka mengartikan beda. Kenapa? Karena di otaknya ada khazanah yang dapat diganti-ganti, ada kacamata yang berwarna-warna, sehingga ketika beda kitab, lafaznya sama, katanya sama, maknanya berlainan. Para aulia itu begitu. Mereka antara alam jaga dan tidur itu sama. Mereka tidur itu sama kayak jaga. Jadi kalau kita mimpi dulu baru ketemu, bagi mereka norak ya. Bagi wali-wali norak. Ini contoh yang ngomong Imam Abul Abbas Al-Mursi, guru dari Ibnu Thaillah, penulis hikam. Apa kata beliau? Tidaklah ada satu nafasku naik, turun, keluar, masuk, satu detik, lahzah, daqiqah lewat, marrat, lalu aku tidak memandang Rasulullah SAW, kecuali batal Islamku. Tuh, kita norak, zikir dulu sekian, salawat dulu 4.000 ketemu Nabi. Kata Imam Al-Mursi, ente norak ya. Dia lupa saat dia menganggap dirinya tidak Islam lagi. Itu memaksud melihat Nabi Muhammad itu yang mana. Itu harus ngaji ilmu namanya Nur Muhammad. Ini dekat Rabiul Awal, dan kita sering baca Barzanji. Kita sebenarnya Barzanji ya.
dalam bahasa yang sebenarnya Barzinji. Barzin, tempatnya namanya Barzinji. Ya, Syekh Barzinji, beliau menulis kitab itu dan menyebutkan lafaz Nur Muhammad. Maka aneh, sholawat dibuat tapi kajian Nur Muhammadnya nggak ada. Mohon para kiai hidupkan lagi hidup ilmu ini. Ya, kepada kiai lah, jamaah nanti tahu. Ya, Abwabul Ulum insyaallah. Maulidnya Habib Umar yang pendek juga bahas Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sahabat-sahabat, teman-teman karena Allah, Nur Muhammad. Ya. Dari mana dalilnya? Dalilnya pakai Quran kita. Orang biasa pakai dalil ini untuk ibadah, tapi kita menjadikan ayat ini dalil Nur Muhammad. Nah, gimana caranya tuh? Wa ma illa liya'budun. Ini biasa dipakai dalil untuk penyembahan kepada Allah. Tapi ulama-ulama ahlul ma'rifah, apa kata mereka? Ini dalil Nur Muhammad. Coba diterjemah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, ya, kecuali untuk menyembahku. Benar. Itu terjemahan pertama. Terjemahan kedua, coba dengerin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Dua terjemahan aja dulu. Kita kasih pertanyaan. Siapakah yang paling sempurna menyembah Allah? Rasulullah SAW. Maka makna ayat itu siapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun, mereka jin dan manusia menyembah aku. Kata Nabi Muhammad SAW, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu kalau sholat ibadah, lihat sebagaimana aku sholat. Jadi yang dimaksud ayat itu siapa? Yang Allah ajarkan cara menyembah dia secara hakiki siapa? Satu-satunya makhluk yang diizinkan bermusyahadah di atas arasnya siapa? Bukan berarti Allah di aras. Musyahadah. Musyahadah itu bisa di mana aja. Dan musyahadah tertinggi di alam arsyah. Ar-Rahman 'alal arsyis. Oh, itu yang disebut al-ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu, ini bukan kajian tinggi, ini kajian biasa. Hadis sahih Muslim. Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan memandangnya. Nah, yang paling tinggi memandangnya itu di hadrat yang paling tinggi. Kita ini masih di hadrat al-ardiyah, di muka bumi. Sedangkan Sayyidina Nabi SAW diundang di tempat mana malaikat pun tidak boleh masuk. Malaikat kerubiyin, iliyin, tidak ada yang boleh masuk kerana itu. Masuk mereka terbakar hancur. Sebagaimana Nabi Musa ketika baru melihat nur, dia pingsan. Malaikat jika masuk kerana ini, mereka binasa. Tapi Nabi Muhammad SAW Allah izinkan. Itulah sebabnya tubuh beliau yang mulia itu pernah menyaksikan Allah SWT dengan ruhnya. Zuriat-zuriatnya kita takzimi sampai hari ini. Darahnya turun ke zuriat, ilmunya turun kepada ulama-ulama. Maka ulama ini zuriat nurnya Nabi. Sedangkan habaib zuriat nasabnya Nabi Muhammad SAW. Jadi para kiai-kiai ini, guru-guru kita ini, kita takzim kepada mereka karena di kolbunya ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kiainya enggak pernah ngomong, ya. Nah, ini kenapa kita perlu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu amal diangkat kehadiran Allah kecuali di situ ada satu password mahar. Maharnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan saya sering sampaikan, ya, ikhwah fillah semua teman-teman, sholat kita nggak ada yang khusyuk. Benar ya Pak Kiai? Ini tanya aja deh Kiai. Kiai aja nggak khusyuk apalagi antum. Kiai aja kalau mau khutbah ingatnya tuh bahan khutbah. Nah, jujur aja Kiai ya, dulu setelah jam terbang tinggi nggak perlu lagi. Lagi sholat ingat apa yang mau dibahas. Malu kita kepada Allah. Namun Allah kasih rukhsah. Itulah sholawat. Jadi kalau nggak ada sholawat di ujung sholat, nggak ada nih sholat kita yang diangkat, nggak ada. Satu pun nggak ada yang diangkat.
Karena Allah itu nggak mau diserikatkan. Allah itu maha pencemburu. Terbersit sedetik saja mengingat selain Allah dalam sholat, nggak diterima. Tapi tertutup oleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini yang kemudian membuat kita terhibur. Maka saya sangat suka membaca tahmid, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat paling besar. Paling besar. Kembali ke ayat itu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Siapakah yang benar-benar menyembahku? Yang pernah musyahadah bertemu denganku? Nabi Muhammad. Maka kalau diringkas itu ayat, tidak aku ciptakan kalian hai jin dan manusia kecuali karena Muhammad sallallahu alaihi. Karena kalian gak ada yang serius, gak ada yang becus bertuhan, beribadah kepadaku. Hanya Muhammad yang becus. Kira-kira begitu kalau diterjemahin. Maka muncullah kalam. Ini bukan hadis. Ini harus kita luruskan para kiai. Ya, tolong diluruskan kepada teman-teman kita yang berdakwah masalah ini. Muncullah kalam ilhami. Ilham ini bukan hadis. Bukan hadis qudsi. Hanya ilham. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Itu berdasarkan surat ini. Ya, surat Az-Zariyat ayat 56. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan aflak, alam semesta. Ini dikalamkan kepada siapa? Kepada wali-wali Allah yang derajatnya sudah sampai derajat ihsan. Kalau nggak nyampe derajat itu nggak bisa dengar kalam Allah. Saya mau nanya nih, Allah masih berkalam nggak? Rasulullah sudah wafat, pindah alam. Allah masih berkalam nggak? Gimana? Ayo. Masih. Yang bilang enggak kafir ente. Ya. Kalam Allah itu bila harfin wa sautin qadimin. Allah berkalam tidak berhuruf, tidak bersuara dan qadim. Karena qadim tidak pernah berhenti, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Tidak berpangkal dan tidak berujung, senantiasa Allah berkalam. Wali-wali Allah itu setiap saat mereka dapat merasakan kalam Allah. Mandang rumput, mandang daun, ada kalam yang mereka simak. Karena kalamnya tidak berhuruf, tidak bersuara, maka yang mendengar bukan telinga ini. Kalau ini perlu suara. Karena dia tidak berhuruf, maka tidak perlu pakai mata ini. Itulah makna ummi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi, abdika wa rasulika Nabiyil Ummi. Disebutlah Sayyidina Muhammad Al-Ummi. Tapi Ummi ada makna lainnya. Apa arti induk. Itu ternyata salah satu nama Nabi. An-Nabil Ummi itu nama asror Nabi. Kan kalau di Dalail Khairat ada ratusan nama Nabi, benar ya? Ini para kiai kan ada yang pemegang sanad Dalail ya. Berapa pakai? 250, beneran. Salah hitung nih, Panser nih salah hitung dia. Ya benar 200-an gitu aja ya. Pakai san aja deh. Gak sampai 250 di situ. Tapi Imam Suyuti mengatakan nama Rasulullah itu banyak. Dan dia menyebutkan sampai 700. Belakangan ada ulama dari Pakistan buat kitab Dalail baru, sholawat 805. Ya, 201 kalau di Dalail. Ada ulama dari Pakistan baru ngeluarin kitab Dalail yang baru, dia menyebutkan nama Rasulullah 805. Baru itu Dalail bid'ah. Ya. Biasa, kita kan ahli bid'ah. Itu muncul terus. Ini nama gak akan berhenti, terus nama muncul. Akan muncul terus. Salah satu nama beliau adalah An-Nabiyul Ummi. Apa makna ummi? Kullu syai' yasduru minhu. Ummi itu segala sesuatu bersumber dari dia. Disebutlah ummi, ibu. Kita kan dari ibu. Kita bersumber dari ibu kita. Nah, Nabi SAW
adalah induk. Makanya ini kan doktor LCMA yang belum ALM ya. Ini gelar-gelar ini semua mereka dapatkan dengan mengkaji Nabi yang nggak pernah kuliah di Al Azhar, nggak pernah kuliah di UIN. Jadi dokter profesor ahli bid'ah ini dapat gelar itu karena mengkaji Nabi yang tidak bergelar doktor, tapi gelarnya lebih banyak dari kita ya. Nah ini contohnya. Inilah makna al-ummi. Maka nih rahasia saya kasih tahu buat para kiai ini. Ini bukan ngajarin kiai, cuma berbagi aja, sharing. Hampir tidak ada kitab yang sulit saya baca kalau saya berselawat dengan selawat ummi. Itu. Jadi kalau lagi mentok baca kitab, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, dimunculkan mana umminya, baik secara lafzan ataupun sirran. Ya, kalau afdolnya dibaca abdika wa rasulika nabiyil ummi. Lalu dimaknai Nabi induk segala sesuatu, induk semua pengetahuan. Sayyidina Ali sepintar itu nggak berani bilang dirinya sumber ilmu, cuma berani ngomong ana babul ilmi. Nabi yang ngasih gelarnya, maka beliau berani ngomong dirinya babul ilm. Itu Sayyidina Ali bahas bismillah seumur hidup nggak selesai katanya. Kalau di kitab kan disebutkan jika dia syarah bismillah 40 onta bawa kitabnya nggak akan selesai. Itu baru basmalah. Dicoba oleh Imam Ar-Razi, yang di depan ini belum imam ya, masih Ar-Razi aja. Dicoba oleh beliau nulis basmalah hampir 1 jilid setebal ini. Imam Ar-Razi udah kecapean, udah ganti ke alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Ali bilang, ini kalau saya mau seumur hidup. Ternyata sosok-sosok itu ada pada wali-wali besar ya. Dulu ini yang pernah saya sebut tadi, Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Beliau ini Syaziliyah awalnya, lalu kemudian secara rohani mengalami peningkatan dan buat tarekat sendiri namanya Idrisiyah Ahmadiyah. Bahas 1 ayat bertahun-tahun gak selesai 1 ayat. 1 ayat, bayangin coba. Tapi kitabnya kecil, kitabnya seperti ini. Murid-muridnya sudah tidak sanggup untuk menyalin apa yang dikalamkan oleh Sidi Ahmad. Itu baru imam. Gimana babul ilmnya Sayyidina Ali, bagaimana madinatul ilmnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak orang-orang su'ul adab berbicara tentang Nabi dan mengatakan Nabi itu ummi, gak bisa tulis baca. Tapi dalam hatinya terpikirkan Nabi ini gak berpengetahuan seperti kita, gak ngerti. Ini salah faham. Nabi mengatakan ya, tidaklah ada amal umatku illa uridat alayya. Ini hadis ada di Sahih Bukhari. Kecuali tidak adalah ada amal umatku sampai kiamat nanti kecuali semuanya telah ditunjukkan kepada aku. Kita duduk begini, antum main handphone, antum ingat dunia lagi sholat, Nabi sudah tahu. Nabi sudah dikasih unjuk dulu. Ya, Nabi sudah dikasih unjuk. Karena semua pengetahuan sudah ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil spirit dari beliau, pewaris-pewarisnya. Mari kita hidupkan majelis-majelis seperti ini. Dan saya senang sekali ngeliat para kiai ngakak aja ya. Tapi jangan suuzon, antum nanti pakai hadis, dibacain hadis tar kiai ya, la tuqsirud dhahak fa inna ad-dhahka tumitul qalb. Jangan banyak-banyak ketawa, karena ketawa dapat membunuh hati, mematikan hati. Ini murid su'ul adab, belum punya sanad ketawa deh. Ya, belum punya sanad ketawa deh. Ya. Saya pernah nyampain kisah. Ini penutupnya. Habib yang baru dibuat maulidnya barusan, Habib Abu Bakar Salim ya. Ini para zuriatnya kan datang ke Jakarta nih, Pulau Jawa muter. Ini Habib dulu ngaji kepada Al Habib Al Idrus ke India, dari Yaman ke India. Sampai di rumah, di depan rumah,
nggak diterima. Disuruh ambil air bekas kobokan Habib. Coba antum kasih kobokan, ya. Panggil khodamnya, nih siramin ke orang yang nunggu depan. Khodamnya nggak tahu kalau itu juga Habib. Siram sama dia. Basah betul, kotor. Tahu sendiri orang India kalau makan, ya? Itu kebuli, bukan dari Arab, dari India. Orang-orang India dulu banyak merantau. Dari abad keberapa itu ngerantau ke Mekah, Madinah. Lalu mereka bawa beras India, bawa rempah-rempah, masak. Orang Arab suka, maka kita taunya sekarang orang Arab suka kebuli. Padahal itu, iya dari India, kan berasnya beras India. Ini bukan cocok logi Pak ya. Ini ilmu sosiologi makan, antropologi. Coba bayangin, itu bumbu masuk kobokan, disiramin. Antum bisa bayangin? Disiram ke Habib Abu Bakar. Tapi beliau berdiri di depan, nggak beranjak, nggak duduk juga, berdiri. Udah sore mau maghrib, ditanya khodamnya, itu orang masih di depan nggak? Masih, Habib. Ya udah, panggil dia, suruh sini. Sembari manggil, murid-murid dikumpulin. Orang terbaik murid saya bakal datang, bakal masuk. Coba antum datang ke kiai, udah tawasulan, lah tuh nggak dibukain pintu. Apa kata kita? Kayaknya kiainya nggak kasap. Ya gitu ya. Apalagi kalau kiainya kirim air, wah kiainya suul adab, dia nggak ngamalin hadis ikramud duyuf, nggak beriman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Gaya benar baca hadis ini. Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Saya ini tamu, gak dihormati. Santri kurang ajar. Ente gak usah jadi santri deh. Ya, jangan begitu sama kiai. Kiai itu didik. Cara didiknya macam-macam. Hadis ini tidak berlaku dalam bab pendidikan. Hadis ini berlaku kalau ente jadi tamu dia. Tamu setara. Ya. Jadi kalau kita dikerjain kiai, nggak ada masalah. Saya ketemu kiai dari Tangerang, minum kobokan Gus Dur. Apa kata khodam-khodamnya? Gila ente. Dia minum aja kobokan Gus Dur, minum. Masya Allah. Apa kata Gus Dur? Iya, tardiji jadi kiai orang gila. 15 tahun setelah itu dia buka pesantren orang gila. Ketemu orang gila tepi jalan, dibawa, diobatin. Ada yang sembuh, ada yang nggak sembuh. Ya, urusan Allah. Yang penting diselamatin. Padahal maksudnya belum ngerti. Tuh rahasia kobokan tuh. Ya. Tapi kobokan kita jangan digituin ya. Banyak dosa kita, jangan ya. Ini wali-wali lah, kita nggak pantas. Ya. Nah, itu namanya tabarruk, dan itu bukan syirik. At-tabarruk min alamati quwwatil hub wa shiddatuh. Ciri-ciri orang yang cinta, karena ada hadis almar'u ma'aman ahabba, hadis Sahih Bukhari. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai, meskipun amalnya juga sampai. Wiridan antum kan nggak mungkin seperti kiai-kiai ini. Tapi kalau kita mahabbah kepada mereka, Allah kumpulkan bersamanya. Nah, salah satu cinta kepada guru, ambil bekasnya, ya, ikuti amalnya. Jadi nggak hanya ittiba secara zahir, tapi juga mengenang dia. Maka istri-istri Nabi nyimpan rambut Nabi semua. Ya. Imam Ahmad abad ketiga Hijriah itu masih nyimpan rambut Nabi. Kalau sakit nggak datang ke dokter, ambil air, celupin ke gelas, selawat, dihadirkan wajah Rasulullah. Dulu tidak ada istilahnya, sekarang ada istilahnya, namanya robitoh. Ada kan istilahnya sekarang? Robitotun Nabi, mengkaitkan, menghubungkan kolbu kita dengan kolbu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kaitan itu, yang dipegang rambut tapi yang terhubung kolbu, sembuh Imam Ahmad. Ini contoh, ya, contoh-contoh. Maka antum kalau sakit datang ke majelis sholawat, insya Allah
Allah ringankan. Kalau nggak sembuh Allah ringankan. Insya Allah. Kalau ada rotiban, baca apa, tahu air depan. Kita tawasul dengan majelis itu, kita bawa airnya pulang. Insya Allah Allah berkahi ya. Selamat jadi orang musyrik. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan ya. Semoga haul ini dilanjutkan terus ya, dalam rangka zikrullah, zikrul nabi, zikrul maut ya. Zuriat-zuriatnya, murid-muridnya, para pewakafnya diberkahi oleh Allah SWT. Dan kita yang hadir menjadi saksi bahwa al-mar'u ma'a man ahabbah, seseorang akan bersama yang dicintainya ya. Ala hazinni wa likulli natin salihah. Al-Fatihah. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Wa ajaztu liman istajazani hadzal kitab al-azkar kama ajazani masyayikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.